Hai guys, it's me Bonifalo. Ini dengan saya Bonifalo dari tim kursus bahasa Inggris RPA 100 yang akan selalu menyediakan pelajaran yang gratis dan sangat bermakna untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda hanya di halaman YouTube kami ataupun halaman Facebook kami, kursus bahasa Inggris RPA 100. Dan hari ini kita akan bahas mengenai beberapa frasa ataupun kosakata penting yang orang boleh pakai setiap hari. Dan langsung saja tanpa basa-basi, mari kita mulai. Do you feel like you fall for the douchebags sometimes? Yeah, all the time. Do you also want to be a single mother for the rest of your life? No. Hai guys, welcome to another episode of Rumah Belajar 100. Selamat datang di bagian pembahasan. Dalam video kali ini, Anda baru saja menonton sebuah cuplikan video yang mengandung kosakata-kosakata yang akan kita bahas dalam video kali ini. Mungkin Anda pernah mendengar kosakata tersebut atau baru bagi Anda, tetapi video ini akan membantu Anda untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda sehingga Anda semakin lancar ngomong bahasa Inggris dan Anda juga semakin bule dalam pemahaman bahasa Inggris Anda. Dan langsung saja, mari kita mulai. Nah, si cowok tadi, dia tadi katakan yang paling pertama ini, dia bilang, do you feel like you fall for the douchebags sometimes? Sekali lagi, do you feel like you fall for the douchebags sometimes? Nah, apa arti dari beberapa kosakata yang aku garis bawahi? Pertama adalah kata fall for. Kalau feel, saya yakin udah biasa bagi Anda. Tapi kalau fall for, ini adalah phrasal verb. Dan jika Anda mengikuti video saya sebelumnya, tentunya Anda udah mengetahui apa arti dari kata fall for. Ada dua arti. Yang paling pertama itu adalah jatuh cinta. Yang keduanya adalah Anda tonton video saya yang sebelumnya supaya Anda bisa memahami video tersebut. Nanti sesudah kira-kira 10 menit atau mungkin langsung saja ada linknya muncul dari atas, silahkan Anda nanti sesudah video ini Anda klik di situ untuk Anda nonton ya. Jadi arti yang pertama adalah jatuh cinta, fall for. Bentuk pastnya adalah fell for. Sedangkan bentuk past participle-nya adalah fallen for. Alright, jadi itu Anda bisa pakai kalau misalkan Anda mau ngomong udah dalam bentuk grammar ya, dalam berbagai macam grammar. Nah, fall for artinya jatuh cinta. Nanti kita akan kita langsung aja praktekkan deh. Misalkan kalau aku bilang I fell for her right away when I saw her. Artinya aku jatuh cinta pada saat itu juga ketika aku melihat dia. Mungkin karena dia cantik banget. She was fantastically beautiful. Ya, mungkin dia cantik banget atau she was so beautiful, makanya aku langsung fell for her. Ya, atau Anda bisa katakan kayak kalau Anda seorang cewek dan jatuh cinta ke cowok, Anda bisa katakan I fell, atau kalau fall mungkin kalau terjadi di waktu lampu tentunya fell for him because he was fantastically atau he was so handsome or handsome ya. Jadi kayak gitu, atau he was so cute. Silahkan Anda tuliskan, Anda buatkan status ataupun ngomong langsung ke dia, nggak menjadi masalah ya, itu curahan hati Anda. Nah, kata berikut yang akan kita, sekali lagi kalau untuk arti yang keduanya silahkan Anda tonton video saya yang lain, akan langsung saja muncul linknya di atas, entah tadi atau baru sekarang aja muncul. Yang berikut adalah kata yang ini, yaitu douchebags. Alright, sekali lagi cara Anda lafalkannya adalah douche. Alright, sebenarnya dia kayak gini kalau simbol-simbol international phonetic symbols itu dia tulisannya kayak gitu. Tetapi kalau kita mau supaya adaptasikan dengan simbol-simbol kita, maka seperti ini ya, douche. Alright, sekali lagi douche. Kemudian bag. Kalau tinggal dalam bentuk plural maka bags ya. Jadi tergantung dari Anda. Jadi douche bag. Apa arti dari kata ini? Ini sebenarnya berasal dari kata sebenarnya artinya ada beberapa ya. Salah satunya sepertinya udah pernah aku bahas di video-video saya yang lain, adalah yang pertama itu adalah sebuah semacam cairan atau suntikan yang mengandung cairan yang digunakan untuk disemprotkan ke
vagina cewek, maaf ya, ini sebenarnya ini bukan sebuah makian sih, tapi ini adalah ini adalah ilmu. Jadi disemprotkan ke sana entah dalam hal untuk KB, keluarga berencana, ataupun membersihkan ya, supaya lebih terawat dan tidak ada bakteri gitu ya. Jadi itu yang paling pertama. Tetapi yang digunakan dalam kalimat ini, kalau Anda disebutin dengan douchebags, ini adalah khusus untuk cowok ya, ini khusus untuk cowok. Berarti Anda adalah orang yang paling tidak menyenangkan untuk hidup bersama dengan dia. Anda pasti menyebalkan, Anda pasti tidak terlalu peduli dengan cewek atau tidak peduli dengan perasaan cewek, atau Anda orang yang kayak menjijikan sama sekali ya. Jadi douchebag. Kalau orang panggil Anda douchebag, berarti Anda harus tahu bahwa Anda orang yang tidak menyenangkan sama sekali. Contoh kalimatnya adalah stop wasting your time with that douchebag, alright? Nah ini dia, aku agak sedikit lupa spellingnya ya, mana ya kalimatnya, douchebag. Artinya berhenti buang-buang waktu Anda dengan orang yang tidak menyenangkan itu ya. Stop wasting your time with that douchebag. Atau misalkan kayak yang dimaksudkan dengan cowok itu adalah, kadang cowok yang dinamakan douchebag itu adalah orang yang tidak mau bertanggung jawab. Sesudah hamilin cewek, dia lari tinggalkan cewek tersebut. Makanya kemudian muncullah pertanyaan berikutnya yang ini ya. Jadi ciri-ciri orang-orang yang douchebag itu adalah itu. Atau kadang mereka hanya dipanggil dengan douche, alright? Bagnya nggak masuk juga nggak menjadi masalah. Tapi kadang mereka hanya dipanggil dengan douche, alright? Jadi misalkan kalau ada orang yang menyebalkan dekat Anda bisa katakan you are a douchebag atau you are a douche, alright? Jadi kayak gitu ya. Atau contoh kalimatnya, you are a douchebag. Sebentar. You are a douchebag if you think that you can slip up with any girls you meet. Ini kepanjangannya. Artinya Anda adalah orang yang paling menjijikan jika Anda berpikir bahwa Anda bisa tidur dengan setiap atau ya semua cewek yang Anda ketemui ya. Jadi Anda pasti menjijikan banget kayak gitu. You are a douchebag. Jadi sekali lagi, you are a douchebag atau cara melafalkannya adalah douchebag. Jadi apakah Anda terutama Anda dengan saya, kita harus koreksi diri. Apakah Anda adalah douchebag? Am I a douchebag? Apakah saya adalah seorang douchebag, seorang yang kurang ajar atau tidak? Kalau ya, cepat ubah sifat Anda ya. Nah, berikut kemudian si cewek itu menjawab, ya, all the time. Sekali lagi, all the time. Kenapa dia bilang apa arti dari all the time ini? All the time itu artinya terus menerus. Setiap kali itu kayak ketemu douchebag, dia bisa jatuh cinta. Mengapa? Karena douchebag adalah orang-orang yang kadang menyenangkan. Sebenarnya mereka itu pintar dalam mempermainkan hati cewek. Jadi sesudah yang dimaksudkan di sini sebenarnya lebih kayak tidurin cewek ya. Jadi sudah tidurin tiba-tiba menghilang gitu ya. Jadi kadang mereka datang awal dengan sesuatu yang menyenangkan, kemudian tiba-tiba hilang. Nah, mereka adalah douchebag karena mereka nggak bertanggung jawab sesudah tidurin cewek. Jadi all the time artinya terus menerus. Artinya dia sering bertemu dengan mereka dan jatuh cinta dengan mereka ya. Nah, mari kita praktikkan all the time. Misalkan all the time itu terus menerus. Jadi misalkan we go to that, let's say apa ya, restaurant all the time. Artinya kami pergi ke restoran tersebut setiap atau terus menerus ya, setiap ada kesempatan kami pergi ke sana. We go to that restaurant all the time. Atau I'm with my
girlfriend all the time. Artinya aku selalu bersama cewekku atau aku terus-menerus bersama pacarku ya. I'm with my girlfriend all the time. Atau Anda bisa bilang boyfriend, nggak menjadi masalah ya. Itu all the time. Anda bisa pakai all the time, entah jawaban singkat seperti itu yang menunjukkan bahwa terus-menerus atau seringkali, atau Anda pakai dalam kalimat seperti yang tadi aku udah tunjukkan. Next, bule tadi kemudian juga bertanya, do you also wanna be a single mother for the rest of your life? Jadi sekali lagi, do you also wanna be a single mother for the rest of your life? Nah, apa itu single mother? Atau kadang kita sebut dengan single mom. Alright. Nah, single mom atau single mother adalah seorang ibu yang tidak bersuami yang merawat anaknya ya. Jadi dia adalah ya kita bisa sebut dengan single mother atau single mom. Bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya dia adalah seorang ibu tidak bersuami atau janda. Ya, kita bisa bilang janda, tetapi dalam hal ini dia lebih menekankan bahwa dia adalah seorang ibu yang merawat anaknya sendirian. Karena janda bisa jadi dia tidak punya anak ya. Kalau single mother biasanya punya anak. Jadi single mother atau single mom. Bahkan ada yang kita juga punya yang single father, artinya ayah yang tidak beristri tapi punya anak, jadi merawat anaknya sendirian. Atau single dad juga bisa. Atau kadang kalau tidak mau bilang mother atau father atau mom atau dad, Anda bisa bilang single parent. Artinya entah dia cowok atau cewek yang punya anak tanpa pasangan ya, single parent. Maksudnya pasangannya tinggalin dia gitu ya. Jadi tidak hidup bersama dia lagi. Itu disebut dengan single parent. Kalau dia seorang ibu, single mother, single mom. Kalau dia seorang ayah, single father atau single dad. Jadi kalimatnya adalah anggap saja she's a single mom atau mother ya, atau he is a single parent atau single father, nggak mencari masalah. Alright, itu kira-kira kalimatnya. Next, the rest of, ini sebenarnya mulai dari sini ya, for the rest of your life. Kalau kalimat for the rest of your life itu artinya seumur hidup. Jadi for the rest of your life. Nah, ini your ini bisa ganti dengan his atau bisa ganti dengan their, nggak menjadi masalah. Atau my life, nggak menjadi masalah ya. Anda silahkan pakai dalam kalimat Anda sesuai dengan kondisi yang ingin Anda sampaikan. Misalkan, I will teach English for the rest of my life. Nah, ini pakai my tentunya ya. Atau Anda bisa ganti ini, you will teach English for the rest of your life. Artinya Anda akan mengajar atau Anda akan ajar bahasa Inggris selama hidupmu, atau kayak sampai mati gitu kira-kira ya. You will teach English for the rest of your life. Atau I will love you for the rest of my life. Artinya aku akan mencintai kamu seumur hidupku atau sepanjang masa, kira-kira seperti itu ya, sampai aku mati gitu ya. I will love you for the rest of my life. Atau I will live with you for the rest of my life. Jadi aku akan tinggal atau hidup bersama Anda sepanjang hidupku atau sampai aku mati, kira-kira seperti itu ya. Jadi for the rest of my life atau for the rest of your life atau for the rest of his life atau for the rest of their life, itu bisa Anda pakai dalam kalimat yang ingin Anda buat ya. Jadi silahkan berkreasi dengan berbagai macam situasi yang ingin Anda praktikkan bahasa Inggris Anda. Nah, jadi arti dari kalimat yang ini yang si cowok tadi katakan adalah, apakah Anda ingin menjadi single mother
sepanjang hidupmu, ya. Dia bilang no. Alright. Jadi kira-kira seperti itu ya. Kita udah belajar beberapa kosakata hari ini, dan saya harap sesudah Anda belajar ini Anda praktekkan supaya Anda tidak lupa. Jangan sampai Anda hanya belajar dan tidak pernah praktekkan, entah buat status atau pergi ke kamar Anda ngomongin semuanya ini, jadi Anda praktekkan ngomong sendiri, atau jika Anda pergi mandi Anda ngomong, atau bahkan jika Anda dalam grup WA kami Anda bisa praktekkan langsung di grup WA kami, entah hanya ngomong doang atau Anda mau ketikin, itu nggak menjadi masalah, alright? Supaya Anda tidak lupa cara membuatkan kalimatnya, juga cara menggunakannya dalam kalimat bahasa Inggris. Dan untuk teman-teman sekalian, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe di halaman YouTube kami, yaitu Kursus Bahasa Inggris RBA 100. Jadi wajib Anda subscribe, karena apa? Kalau Anda mau cepat lancar ngomong bahasa Inggris, Anda harus mendapatkan notifikasi kami setiap kami upload. Jadi jangan lupa untuk klik juga belnya, harus nyalakan belnya. Jika Anda belum nyalakan dan Anda udah subscribe, wajib nyalakan supaya setiap kali kami upload videonya, Anda lah yang mendapatkan notifikasi. Anda yang menjadi orang pertama mendapatkan notifikasi untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Karena Anda harus belajar secara reguler ya. Jangan sampai hari ini belajar, tahun depan baru belajar, atau bulan depan baru belajar. Itu nggak akan membantu Anda sama sekali. Kalau hari ini belajar, besok belajar, dan seterusnya, itu bagus. Karena kami juga upload video setiap hari, jadi Anda perlu untuk aktifkan atau tekan belnya supaya dia selalu memberikan Anda notifikasi. Dan juga jangan lupa untuk like halaman Facebook kami, Kursus Bahasa Inggris RBA 100, dan karena semuanya gratis dan gratis, entah di YouTube atau Facebook kami, semuanya gratis, tidak berbayar Rp1 pun. Dan untuk teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan mentoring langsung dari para tutor kami, Anda bisa menghubungi nomor WA yang ini ya. Sebentar aku carikan. Anda bisa menghubungi nomor WA ini 0813 8719 dan 8968 ya. 0813 8719 8968, dan tanyakan berbagai macam program kami ataupun promo. Bahkan sekarang promo yang paling besar adalah ada 85% diskon, yang mana Anda hanya bayar Rp150.000 untuk bisa akses materi kami dan juga grup WA kami, atau langsung tanya ke para tutor seumur hidup kapan saja, entah tahun depan, 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Anda bisa tanya, alright? Karena Anda udah mendapatkan akses tersebut. Yang penting hubungi nomor ini untuk mendapatkan akses tersebut. Dan sekali lagi terima kasih udah menonton, dan jangan lupa untuk praktikan. Good luck guys. Do you feel like you fall for the douchebags sometimes? Yeah, all the time. Do you also want to be a single mother for the rest of your life? No.